9 dari 10 orang yang bilang tahun depan gue mulai diet deh, kerja lebih keras deh, mulai menata hidup deh, gagal. Atau mereka yang bikin catatan panjang lebar soal janji-janji resolusi tahun baru. Bisa bertahan sampai Februari aja, udah bagus itu. Ini ngomongin data ya, hanya 8% orang yang berhasil mencapai resolusi tahun baru mereka. Sementara 92% lainnya, sebagian tidak berhasil, sebagian lagi bahkan belum sampai di tahap memulai. Ya, kalaupun ada yang berhasil memulai pun cuma 46% aja orang yang masih konsisten dengan resolusi mereka setelah 6 bulan. Sisanya, hilang, lenyap, mungkin nyelip di antara harapan dan kenyataan. Penasaran nggak kenapa? Percaya nggak percaya? Alasannya adalah karena mereka nggak subscribe. Bercanda. Secara psikologis, awal tahun itu memberikan efek tabula rasa atau peluang untuk memulai sesuatu dari nol. Momen-momen kayak tahun baru, ulang tahun, awal bulan, dan semacamnya itu menciptakan yang disebut fresh start effect. Otak kita merasa seperti mendapatkan lembaran baru, dan itulah yang memotivasi kita untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sekarang. Tapi di sisi lain, mentalitas ini bisa juga jadi jebakan, karena seringnya kita malah sibuk ngehayal, terlalu fokus sama gambaran besarnya, tapi lupa mikirin kalau ada step by step yang nyata yang harus dilewati. Salah satu alasan utama kenapa janji-janji resolusi itu tidak tercapai adalah kurangnya perencanaan yang konkret dan realistis. Dibuai mimpi, euforia, semangat lagi tinggi, tapi kurang pemahaman tentang usaha yang diperlukan untuk mencapainya. Seorang psikolog bilang resolusi yang berhasil adalah resolusi yang spesifik, terukur, dan realistis. Kalau di bisnis ini dikenal dengan prinsip SMART goals. Spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Contoh misal ada orang pengen nurunin berat badan. Terus dia bilang, gue pengen diet deh. Nah itu kan masih umum tuh, belum spesifik gitu. Kalau pakai prinsip SMART goals, jadinya gue akan jogging 30 menit tiap hari untuk nurunin berat badan. Dan ini memiliki peluang keberhasilan yang jauh lebih besar. Selain karena targetnya jelas, waktunya terukur, dan realistis. Sukses itu nggak segampang bacotnya motivator. Setuju kan? Kenapa? Karena motivasi itu bersifat dinamis, naik turun. Itulah kenapa, kalau kamu pergi ke seminar-seminar motivasi, waktu di acaranya berasa membara, meletup-letup, semangat banget buat segera bertindak. Tapi begitu pulang ke rumah, sehari dua hari, balik lagi ke setelan awal. Kamu merasa termotivasi karena memikirkan hasil akhirnya. Oh, kalau gini bisa sukses, dapat kapal pesiar, mobil bagus, rumah mewah. Kamu jadi lupa, kalau di balik itu semua, ada proses yang panjang yang harus kamu lalui untuk mendapatkan kesuksesan. Berfokus pada hasil, itu seringkali membawa lebih banyak tekanan daripada manfaat. Kenapa? Karena hasil akhir sering dipengaruhi oleh banyak faktor yang nggak bisa kita kontrol. Misalnya, kamu punya body goals, tapi dikelilingi teman-teman yang suka hangout, hobinya makan terus. Atau tahun depan pengen punya tabungan 100 juta, tiba-tiba kendaraan rusak, rumah perlu renovasi, HP harus ganti, macam-macam lah. Di luar kendali kita. Dan ketika hasil nggak sesuai ekspektasi, kita jadi mudah merasa gagal, padahal usaha yang kita lakukan udah luar biasa. Beda kalau kita fokusnya ke proses. Proses adalah sesuatu yang sepenuhnya dalam kendali kita. Fokus pada proses berarti memperhatikan langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan setiap hari untuk mendekati tujuan kita. Misal tadi kamu punya body goals. Kalau fokus ke proses, kamu akan memikirkan langkah apa yang bisa kamu lakukan setiap hari untuk mencapai body goalsmu. Cardio 10 menit tiap hari, atur pola makan yang sehat, whatever. Tetapkan, lakukan dengan konsisten, dan nikmati prosesnya. Silakan cross-check ke sumber manapun yang kamu percaya. Semua orang sukses akan bilang yang dibutuhkan untuk sukses dalam mencapai sebuah tujuan adalah kedisiplinan dan konsistensi dalam berproses. Sebagian besar kegagalan itu terjadi karena kita terlalu ambisius di awal, tapi nggak punya supporting system, atau sistem yang mendukung untuk perjalanan panjang. Ya paham sih, saya, kamu, kita semua ini pengen semuanya berubah drastis. Tapi yang perlu diingat adalah perjalanan 1000 mil itu dimulai dari satu langkah kecil. Smartphone atau laptop yang kamu pakai buat nonton ini, itu disusun dari komponen-komponen kecil di dalamnya, dan komponen-komponen yang terkecil di dalamnya itu dibentuk dari atom, partikel kecil pembentuk materi. Artinya sesuatu yang besar, itu awalnya pun dari sesuatu yang kecil. So, saran saya sih nggak usah terlalu muluk lah kalau bikin daftar resolusi. Pengen sehat, pengen pinter, pengen kaya, pilih satu aja yang paling penting dan yang paling kamu butuhkan. Kalau udah milih dan dirasa targetnya terlalu besar, ya dipecah jadi step-step yang kecil. Dari sini nanti kita bentuk kebiasaan untuk berubah. Kayak tadi misal, punya body goals, pengen turun 10 kilo dalam sebulan. Oh kok kayaknya nonsense ya? Oke turunin deh.
sekilo sebulan kayaknya lebih realistis. Terus gimana cara nurunin sekilo dalam sebulan? Oh, jaga pola makan, olahraga teratur tiap hari, jogging 30 menit lah yang simple. Oke, berarti gue harus membiasakan diri untuk jogging 30 menit tiap hari. Dan ini secara saintifik pun udah terbukti, kalau perubahan kecil itu mampu mengurangi resistensi terhadap perubahan dan lebih efektif dalam membentuk kebiasaan baru. Ini fun fact ya, dan sudah dibuktikan, orang yang memonitor kemajuan mereka memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuan mereka, karena ini meningkatkan kesadaran diri terhadap perilaku dan hasil yang dicapai. Ini juga membantu kita untuk memahami apakah kita sudah berada di jalur yang benar atau perlu melakukan penyesuaian. So, jangan lupa dokumentasikan perjalananmu, bisa dengan jurnal, aplikasi, atau foto lah kalau malas nulis. Dan gunakan itu untuk mengevaluasi progresmu. Penting untuk diingat, kalau kamu punya resolusi, maka itu adalah bentuk janji ke dirimu sendiri. Dan selayaknya kamu benci kalau janji nggak ditepati, begitu juga dirimu sendiri. Hopefully kita akan ketemu lagi di situasi dan kondisi yang jauh lebih baik dari hari ini. Wish you the best and share.